Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Alfa, kembali lagi bersama kami di Bingkai Sehat, bincang informatif dan kekinian tentang kesehatan masyarakat. Bersama saya Muhammad Tagun Datsir. Jadi pada hari ini kita akan membahas topik yang sangat spesial di bulan suci Ramadan ini, yaitu topik tentang puasa dan pengelolaan penyakit. Dan tentunya pada dasarnya puasa Ramadan atau puasa intermittent itu yang dimana puasa itu sudah diteliti di dunia kesehatan, yang dimana manfaatnya itu cukup banyak. Dan tentunya puasa juga ada beberapa penelitian tentang pengelolaan penyakit tentang puasa, yang dimana penyakit tentang diabetes, hipertensi, dan sistem metabolik lainnya. Dan untuk lebih dalamnya, kita sudah kedatangan narasumber kita spesial, yaitu Profesor Dr. Penny Haji MSc PhD, yang dimana beliau adalah pakar di bidang gizi dan kesehatan masyarakat. Jadi langsung saja di sini Prof. Terima kasih sudah datang dan meluangkan waktunya. Jadi pertama-tama kita akan membahas di segmen pertama Prof tentang definisi secara ilmiah dan puasa Ramadan Prof. Jadi baik Prof. Untuk itu di mana di sini kita akan membahas tentang secara ilmiah Prof. Kan pada dasarnya itu kan orang berpuasa itu ada alasan tertentu Prof. Iya. Baik itu alasan religius ataupun kesehatan Prof. Mm-mm. Jadi secara ilmiahnya apakah atau bagaimana puasa itu mempengaruhi tubuh kita, Prof? Baik, kan kalau secara ilmiahnya kan berpuasa itu artinya tidak makan ya, tidak makan, tidak minum ya. Kalau bahasa ilmiah agamanya ya, pasti secara syar'i kita tidak boleh juga berhubungan dengan suami istri. Artinya ada pantangan dalam waktu periode tertentu. Jadi ada, kalau kita bicara agama kita kan jelas ya, Iya. puasa secara religius untuk Islam itu mulai dari sebelum fajar ya sampai matahari tenggelam ya, sampai dengan bahasa ini kan sampai dengan waktu maghrib, Iya, Prof. itu puasa ya. Terus begini, Prof, ketika kita kaitkan nih, Prof, tentang kesehatan masyarakat dan tentunya tentang pengelolaan penyakit, apakah dengan puasa ini, Prof, ini dapat mencegah atau bisa mengelola penyakit tertentu, Prof? Betul ya, jadi memang puasa ini kan setelah diteliti punya dampak yang luar biasa ya, karena kalau kita tidak puasa, metabolisme tubuh kita ini kan disebut dengan metabolisme glukosa katanya ya. Para ahli mengatakan seperti itu, karena memang yang kita makan ya, yang notabene itu sumber energi utama itu kan karbohidrat ya, itu akan merangsang timbulnya insulin, hormon insulin Iya, Prof. untuk mengolah makanan itu yang sudah masuk ke dalam darah itu, eh, di apa diedarkan ya ke dalam semua sel-sel tubuh kita untuk dipakai sebagai sumber energi. Tentu ya ada yang disimpan kelebihannya di otot atau di hati ya. Nah, tapi kalau kita berpuasa, otomatis sistem yang kita pakai bukan itu, karena kita kan tidak makan nih. Nah, berarti ada sistem lain dipakai. Itu yang mereka sih disebutnya dengan metabolisme lemak ya. Oh, Karena yang kita akan pakai adalah menggunakan cadangan-cadangan yang ada. Begitu. Nah, pada saat kita merubah cadangan seperti itu, menggunakan cadangan seperti itu, otomatis kita mengaktifkan iya, fungsi hormon yang lain, iya, dan hormon yang tadinya kita pakai selama ini itu akan istirahat atau bisa di istirahatkan ya, atau bisa tidak akan bekerja tidak akan bekerja maksimal seperti yang biasanya. Nah, ini setelah dihubung-hubungkan dengan penyakit, nah itu ada kaitannya. Kalau penyakit terlarang, katakanlah penyakit diabetes ya, yang notabene itu kan karena insulinnya yang kurang, atau insulin mengalami resistensi sehingga gula darah dalam tubuh tidak terkontrol ya. iya, Prof. Sehingga itu jadi peningkatan gula darah atau jadi diabetes. Nah, ya, puasa ini kan luar biasa kan, Iya, Prof. kita bisa mengistirahatkan atau tidak menjadikan insulin sebagai bahan utama, otomatis kita akan terhindar, atau kita kalau kita sakit, nah bisa kita kelola penyakit itu dengan lebih baik lagi.
Baik Prof. Jadi pada dasarnya puasa ini sangat berkaitan tentang pengelolaan penyakit ya Prof. Betul ya. Iya, Prof. Nah, terus di sini segmen kedua Prof tentang gimana puasa dan pengelolaan penyakit tertentu Prof. Kan tadi Prof sudah menjelaskan tentang bagaimana hubungan atau kaitan tentang penyakit diabetes dan puasa Mm-mm. Prof. Jadi bagaimana kalau tentang obesitas Prof? Apakah Mm-mm. dengan puasa ini dapat menjadi salah satu alternatif untuk menurunkan berat badan atau untuk menstabilkan ini tentang obesitasnya itu Prof? Iya, harusnya turun ya Iya, kalau kita bicara teori yang benar atau praktek yang benar ya. Karena pasti kalau orang puasa itu kan intake-nya lebih rendah sih ya. iya Prof. Intake sebelum puasa. Ya itu kalau puasanya memang berjalan dengan baik dan orang itu bisa menahan diri dengan bagus ya. Karena apa? Kan ada juga orang yang seolah-olah balas dendam. Dia bilang ini kan tidak makan sekian jam ya, Iya, sekian waktu. Nah itu di apa? Di double di waktu yang berbuka dan untuk sahur itu ya, itu yang tidak bisa ditiru atau memang itu salah ya. Eh, Kalau harus ada pemahaman bahwa puasa itu memang betul-betul mau menggunakan cadangan yang ada itu, yang tersimpan-simpan itu, yang otomatis kalau kita gunakan tidak menjadi racun lah, atau ada yang bilang juga itu akan menjadi berubah jadi yang negatif lah, pemicu penyakitnya kita gunakan. Dan memang kalau kita lihat orang yang berpuasa dengan benar itu pasti turun berat badan. Cuma apa yang terjadi setelah puasa juga itu, kalau dia kembali lagi seperti biasa lagi ya, bisa bisa meningkat lagi ya iya, berat badannya. Jadi secara normal dia akan turun. Kalau secara alami dia harus turun, asal tadi ya iya, Prof. puasa yang benar. Iya. Ya. Tidak balas dendam ya Prof. Tidak balas dendam, itu yang penting ya. Nah, terus apakah ada pengelolaan penyakit lainnya Prof untuk puasa ini seperti penyakit mungkin kolesterol tinggi atau gangguan pencernaan seperti itu Prof? Iya betul sekali. Jadi memang begitu kita istirahatkan tubuh kita ini ya, apa, ada kan kemarin pemenang Nobel kedokteran yang proses autopagi itu ya. Ya Prof. Jadi ternyata sel-sel itu kalau sudah dilaparkan itu akan keluar yang namanya, eh, dia sebut sih autophagosom ya, nama dari peneliti itu. Kemudian itu yang akan mengambil racun-racun dari tubuh kita ini, dibersihkan ya. Dia bahkan dikatakan itu seperti sapu raksasa, akan menyapu bersih semua kotoran-kotoran atau sisa-sisa hasil metabolisme dalam sel. Kemudian sel-sel itu dia masuk ke dalam sel, kemudian dihancurkan sel itu menjadi sel yang baru. Jadi kayak proses recycling gitu ya. Iya Prof. Jadi betul-betul orang yang berpuasa itu akan terjadi improvement atau peningkatan dari, apakah itu sistem eh, jantungnya membaik, fungsi ginjalnya membaik, fungsi hatinya membaik. Itu seperti itu akan terjadi ya. Apalagi yang puasa selama 1 bulan. Iya Prof. Nah, seperti itu. Iya. Iya. Jadi mendengar tadi beberapa penjelasan dari Prof, mungkin memang puasa ini sangat bermanfaat ya bagi tubuh kita Prof. Baik, iya Iya. betul. Terus mungkin untuk Prof mungkin ada tips untuk sobat-sobat apa yang menonton ini. Kan beberapa ini Prof orang berpuasa kan memang untuk kesehatan Prof. Mm-mm. Jadi eh, orang biasa berpuasa itu yang Prof tadi bilang ada yang katanya balas dendam begitu Prof. Mm-mm. Ya. Jadi bagaimana cara untuk menjaga pola kesehatan makannya gitu Prof supaya dia bisa terjaga Prof? Betul ya. Jadi memang salah satu manfaat puasa ini kan harusnya melatih kesabaran. Iya Prof. Ya, ya jelas ya kan kita lagi berpuasa, walaupun ini ada makanan yang enak kan atau sangat uh, menarik untuk dimakan ya, karena kita puasa Iya. ya kita tidak puasa. Kemudian juga melatih kedisiplinan, kan puasa itu kan ada waktu-waktunya, kapan kita sahur, kapan kita berbuka. Jadi biar sudah apa namanya, tinggal 1 menit 2 menit ya, tapi karena belum waktunya tidak boleh Iya. ya. Itu juga jangan, kita harus segera berbuka, itu anjurannya. Jadi banyak aspek-aspek ya yang harusnya kita melatih, dan atau kita bisa menjadikan puasa ini sebagai pusat pelatihan ya, atau melatih kedisiplinan kita, kesabaran kita,
tentu termasuk ya ketaatan kita kepada Iya. Allah, karena memang puasa ini diwajibkan dan itu kan menjadi aspek wujud ketaatan kita. Kalau ada juga orang kalaupun disuruh puasa dia nggak mau puasa, nah, bisa saja dia bilang dia puasa tapi dia tidak puasa ya, karena Iya, ya Bro. dia dalam kamar dia bingung atau apa ya. Jadi ini betul itu, kalau orang berpuasa itu mengapa dikatakan Allah katakan puasa itu nilai pahalanya sangat Iya. tinggi, karena betul-betul hanya Allah dengan dengan individu yang tahu dia puasa, Iya, Bro. karena kita tidak tahu. Karena begitu dia masuk kamar mandi baru dia makan Iya. permen dalam situ atau apa yang terjadi itu kan. Nah, memang puasa ini betul-betul dijamin dan menjadi dasar ketaatan. Nah, kalau ditanya bagaimana kiat-kiat yang baik ya itu harus, ya jadi kita harus paham niat puasa ini untuk apa ya. Kita berpuasa karena kita menunjukkan kita sebagai hamba Allah yang taat kepada Iya. Allah, itu perintahnya, dan kemudian kita tentu ingin mendapatkan pahala yang besar dari Iya, betul. puasa ini. Otomatis kalau kita punya niat seperti itu dalam hati kita, ya Allah saya akan menjadikan puasa saya ini sebagai mendapatkan pahala yang besar, atau menjadi di bulan Ramadan ya, Iya, Bro. di mana ada ampunan, ada rahmat, Allah akan mengampuni semua orang yang bermohon bertobat kepadanya. Itu kan menjadi salah satu apa eh, waktu ya, kesempatan bagi kita untuk kita bertobat ya, dan memohon maaf ya, kemudian kita menjadikan diri kita ini jadi hamba yang lebih soleh ya, dan lebih berkualitas, atau agama kita menjadi lebih baik. Jadi kita dan itu harus diniatkan. Jadi niat seperti itu, dan kemudian tadi ya niatnya juga Iya. bahwa puasa ini kita mau menahan Oh, hawa nafsu yang terkait dengan makan ini, iya, Bro. supaya tadi itu terhindar ya seperti Iya. itu. Oke. Jadi ini juga ada beberapa pertanyaan saya, Prof, yang menarik juga. Jadi bagaimana ketika yang lansia atau ibu hamil, Prof, atau yang mempunyai penyakit yang tertentu, Prof, terkait tips dari Profnya tadi tentang berpuasa. Ya, alhamdulillah kita kan kalau kita lihat perintah berpuasa dari Al-Quran itu kan jelas ya. Iya, Prof. Itu dikatakan bagi siapa yang sakit atau bepergian jauh dan harus berbuka, dia harus menggantinya di hari yang lain. Jadi nggak ada paksaan, nggak ada paksaan. Iya, cuma memang juga jangan terlalu cengeng juga ya. Cuma nyeri-nyeri sedikit kepala, langsung nggak bisa kayak ini. Mungkin saya mau batal, itu tidak boleh, karena puasa bulan Ramadan ini luar biasa pahalanya, dan tuh kalau kita gantikan di bulan yang lain kan bisa saja pahalanya tidak bisa Berbeda. sebanyak dengan Ramadan, bisa saja ya. Iya. Tapi begitu kita jaga dengan baik. Ya kalau cuma bisa pergi tidur sebentar hilang sakit kepalanya, itu kan lebih bagus ya daripada langsung makan ya, Iya, karena betul. rasa sudah bisa batal. Nah, seperti itu. Jadi memang aturan berpuasa ini sudah jelas. Kalau orang sakit tidak boleh, orang pergian jauh karena harus saking jauhnya, saking capeknya, atau membutuhkan energi yang besar, tidak bisa berpuasa, ya jangan. Nah, termasuk orang tua yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, Iya, betul. cukup bayar fidyah saja. Jadi tidak perlu. Ibu hamil, Iya. wanita haid, nifas, itu kan tidak perlu berpuasa, tapi harus diganti di hari yang lain. Iya, Prof. Orang tua yang cukup bayar fidyah saja. Kalau tidak perlu, tidak lagi diharap kesembuhannya. Nah, ibu hamil yang sangat khawatir dengan kondisi bayinya, Iya, Prof. bisa cuma bayar fidyah saja. Walaupun ada juga yang mengatakan, sebagian ulama mengatakan tetap dia harus menggantinya di luar Ramadan, seperti itu ya. Prof. Jadi melihat beberapa penjelasan dari Prof ini, di sini kita mendapat banyak informasi yang bermanfaat ya, Prof. Yang dimana ketika berpuasa itu kita dapat mengistirahatkan tubuh, menjaga kesehatan kita tentunya. Jadi terima kasih Prof ini atas penjelasan tentang puasa dan pengelolaan penyakit. Mungkin bagi sobat apa yang mungkin mau berpuasa tentang kesehatan, agar kiranya untuk menjaga kayak pola makannya, Prof ya,
Betul. pola makan dan kesehatan tubuhnya. Dan ketika mempunyai penyakit tertentu mungkin lebih bagusnya berkonsultasi dengan dokter ya Prof, Betul. atau tenaga kesehatan lainnya. Jadi mungkin cukup sekian dari saya Prof. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi bagi Sobat Alfa, pada bingkai kesehatan ini yang dimana bincang informatif dan kekinian tentang kesehatan masyarakat mungkin cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bagi Sobat Alfa juga yang belum subscribe channel YouTube Lab Alfa FKM Unas, jangan lupa subscribe. Jangan lupa pencet tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video edukasi lainnya. Dan jangan lupa juga follow Instagram FKM Unas serta memantau media sosial kami untuk update edukasi lainnya, Prof. Jadi terima kasih Prof atas kesempatan yang diberikan. Saya Muhammad Agil Mudatsir pamit undur diri dan mungkin bisa ketemu di lain waktu ya Prof ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.